ada 5 transaksi dengan pembayaran tertentu, lalu 2 akun yang terlibat, piutang dagang di sebelah debit, penjualan di sebelah kredit. Itu jangan lupa ya. Dengan balancing nilai ya sebesar 29.200.000.000 ya dalam ribuan. Sudah Pak, selesai nih Pak Josus penjualan. Oke, lalu kita rekap kemarin. Nah, kita rekap. Ada 2 akun yang terlibat. Akun yang pertama adalah akun piutang dagang dengan kode 112. Nilainya berapa? 29.200. Oke. Posisi sebelah mana? Debit. Kalau piutang dagang. Akun yang kedua adalah akun penjualan, Pak. Oke. Ya, kode akunnya berapa? 411. Saldo normalnya di mana? Di kredit. Sehingga ketika kita lakukan rekapitulasi, ternyata memang balancing ya, antara debit dan kreditnya. Sudah selesai Pak. Oke, baru kita lakukan postingnya. Ya. Nah, postingnya itu otomatis ada 2 buku besar yang akan kita buat. Ya. Yang pertama, buku besar akun piutang dagang. Ya, kode akunnya berapa? 112. Kita tulis. Ya. Tadi ya di akhir bulan, tanggal 30. Oke, kita tulis keterangannya, jurnal khusus penjualan, referensinya PETS1 ya. Saldo normalnya di mana? Di debit sebesar 29.200 sehingga saldo akhirnya juga di posisi debit dengan nilai sama 29.200. Oke, itu buku besar yang pertama. Buku besar yang kedua adalah buku besar akun penjualan. Kode akunnya berapa? 411. Kita tulis tanggal postingnya akhir bulan ya, tanggal 30. Kita masukkan keterangannya adalah jurnal khusus penjualan ya. Oke, dengan referensinya PETS1. Saldo normalnya di mana? Di sebelah kredit. Ya, dengan nilai 29.200. Sehingga saldo akhirnya juga sama di sebelah kredit dengan nilai 29.200. Ya, jadi seperti itu sederhananya. Ya. Kalau Anda sudah lancar di jurnal khusus penjualan, lalu Anda rekap untuk mengecek apakah balance atau tidak, maka di proses pemindah bukuan atau postingnya akan lebih mudah insya Allah. Ya. Ya, selesai itu untuk jurnal khusus penjualan. Gampil kan? Oke, pelan-pelan aja. Yang kedua, kita punya jurnal khusus pembelian, Pak. Oke, ya kemarin kita sudah buat jurnal khusus pembeliannya. Oke, kita kasih page code halamannya 2. Tuh, ya page 2. Oke. Ada berapa transaksi yang terjadi di jurnal khusus pembelian? Ada 6, Pak. Oke. Kita sudah buat jurnal khusus pembeliannya, kemudian di situ ada pembelian barang dagangan ya secara kredit, ingat kata kuncinya. Lalu ada juga pembelian peralatan ya secara kredit juga. Oke, otomatis kita akan melakukan nanti rekapnya ya dan balancingnya senilai 21.450.000.000. Oke. Jadi ada akun pembelian yang terlibat, ada akun peralatan, ada akun utang dagang. Nah, kita rekap kemarin ya sudah ya. Ada 3 akun di rekapitulasi jurnal khusus pembelian. Yang pertama akun peralatan dengan kode akun 118. Saldo normalnya di mana kalau peralatan bertambah? Di debit. Oke, 250 juta. Akun yang kedua, akun utang dagang. Oke. Dengan kode akun 211. Saldo normalnya di mana? Utang. Di kredit, Pak. Oke, 21.450 nilainya. Oke, yang ketiga, akun yang terlibat adalah akun pembelian dengan kode akun 511. Ya. Saldo normalnya di mana pembelian? Di debit, Pak. Oke, dengan nilai 21.200. Sehingga ketika kita lakukan rekapitulasi, nilainya sama ya, balancing senilai 21.450.000.000 dalam ribuan. Gitu ya. Tuh, sudah selesai Pak. Oke, baru kita posting. Sama seperti jurnal khusus penjualan tadi. Otomatis berapa buku besar yang ada? Ada berapa? Halo? 3. Ya, masih menyimak ya. Oke ya, kita pelan-pelan aja ya. Otomatis 3 Pak. Oke, kita buat 3 buku besarnya dari rekapitulasi jurnal khusus tadi. Yang pertama kita bikin buku besar peralatan kantor. Kode akunnya berapa Pak? 118. Oke, kita tulis tanggal postingnya akhir bulan tanggal 30.
keterangannya jurnal khusus pembelian, referensinya adalah page 2, halaman 2, saldo normalnya di debit dengan nilai 250 juta. Ya, saldo akhirnya juga sama di posisi debit. Oke, itu buku besar yang pertama. Buku besar yang kedua adalah buku besar utang dagang. Kode akunnya 211. Oke, kita tulis tanggal postingnya, lalu sumbernya di jurnal khusus pembelian, referensinya adalah page 2, saldo normalnya di kredit. Ya, hingga saldo akhirnya juga sama, senilai 21.450. Buku besar yang ketiga adalah buku besar pembelian. Ya, kode akunnya berapa? 511. Ya, kita tulis tanggal posting, 30, sumbernya di jurnal khusus pembelian, referensinya page 2, saldo normalnya di mana pembelian? Di debit dengan sebesar 21.200, saldo akhirnya juga di debit. Selesai. Ya, kita dapat 3 buku besar dari jurnal khusus pembelian yang sudah kita lakukan. Oke, next. Jurnal khusus yang ketiga. Ya, jurnal khusus penerimaan kas. Oke. Kita kasih page code, page 3 ya, halaman 3. Ya, ada berapa transaksi? Ada 5, Pak. Oke. Ya, kita punya 5 transaksi dengan nilai balancing senilai 16.350 juta. Oke. Akunnya yang terlibat lebih banyak lagi, Pak. Oke, ada akun kas, ada potongan, ada piutang, ada penjualan, ada retur pembelian. Ya. Otomatis kita lakukan rekapitulasi jurnal khususnya. Ya. Ada 5 akun, Pak, yang terlibat. Oke, yang pertama akun kas. Kode akunnya 111. Ya. Ya. Kas bertambah, saldo normalnya di mana, Pak? Di debit. Oke, nilainya berapa? 16.230. Oke. Lalu ada akun yang kedua, piutang penjualan. Kode akunnya berapa? 112. Ya. Saldo normalnya di mana dia? Ya. Di kredit. Ya, karena kita dapat utang ya tadi. Sudah dapat pelunasan piutang. Akun yang ketiga, akun penjualan. Ya, saldo normalnya di mana? Di kredit juga. Ya, karena lawannya. Lalu ada akun potongan penjualan. Saldo normalnya di mana? Di debit. Oke. Yang kelima, akun retur pembelian. Saldo normalnya di mana? Di kredit. Sehingga ketika kita rekapitulasi, jurnal khususnya nilainya balance. Ya, sebesar 16.350 juta. Oke, baru kita posting. Ya, otomatis menghasilkan berapa buku besar? Berapa? 5. 5 ya. Kalau 3 yang tadi ya. Oke, 5 ya. Oke, kita menghasilkan 5 buku besar, Pak. Kita posting lagi. Ya, sesuai dengan kode urutan akun ya. Biar lebih tertib. Oke, akun yang pertama ya adalah akun kas ya. Oke, dengan kode akun berapa? 111. Itu salah ya, harusnya kas ya di sini ya. Oke, saldo normalnya di mana? Di debit, Pak. Oke, nilainya berapa? 16.230. Oke. Lalu buku besar yang kedua, akun piutang dagang, Pak. Kode akunnya berapa? 112. Oke. Saldo normalnya di mana? Di kredit dengan nilai 13.600. Sehingga saldo akhirnya juga sama di kredit. Akun yang ketiga, buku besarnya adalah akun penjualan. Ya. Kode akunnya berapa? 411. Ya, dengan saldo normalnya di kredit senilai 2 juta. Ya, sehingga saldo akhirnya juga sama di kredit. Oke, buku besar yang keempat, potongan penjualan. Kode akunnya 412. Ya. Saldo normalnya di mana? Di debit, Pak. Ya, oke. Sehingga saldo akhirnya juga sama di debit. Buku besar yang kelima, retur pembelian, kode akunnya 512. Oke. Ya, saldo normalnya retur itu di kredit, retur pembelian. Ya, sehingga saldo akhirnya juga sama di kredit. Ya, jadi ada 5 buku besar yang kita lakukan postingannya dari
jurnal khusus penerimaan kas. Gitu ya. Oke, yang keempat, jurnal khusus pengeluaran kas. Ya. Ini lebih banyak lagi ya transaksinya. Oke, kita kasih page code, ya, kode halamannya page 4, page 4. Ya. Ada berapa transaksinya? Banyak Pak, ada 8 ya. 8 transaksi. Oke, otomatis akun yang terlibat makin banyak ya. Ada utang, ada pembelian, ada retur penjualan, ada pembelian perlengkapan kantor, pembayaran biaya operasional, ada kas yang berkurang, ada potongan pembelian ya, sehingga ketika kita lakukan balancing nilainya sebesar 23 miliar 87 juta ya. Sudah dapat khususnya, lalu kita lakukan rekapnya ya untuk mengecek balancing ya. Oke, otomatis rekapnya juga sama ya, ada 7 ya, 7 akun yang terlibat. Oke, dimulai dari yang pertama akun kas ya. Karena kasnya berkurang maka saldo normalnya berubah menjadi apa? Kredit ya. Lalu akun perlengkapan kantor ya. Oke. Belinya secara tunai dia bertambah di debit. Juga sama ya. Lalu ada akun utang dagang ya, sama juga sebelah debit. Lalu ada retur penjualan sama di sebelah debit. Akun pembelian ya juga sama di sebelah debit. Potongan pembelian ya, karena ada potongan otomatis balancingnya di kredit. Dan terakhir di operasional ya. Oke, dengan saldo normal di sebelah debit, sehingga ketika dilakukan balancing dari rekapitulasi jurnal khususnya ya sebesar 23 miliar 87 juta ya, dalam ribuan. Oke ya, kita sudah dapat rekapnya, sudah balance, baru kita posting. Berapa buku besarnya? 7. 7. Oke, mungkin banyak ya. Ada 7 buku besar dari jurnal khusus pengeluaran kas. Oke, kita mulai dari buku besar yang pertama. Buku besar kas. Ya, kode akunnya tadi ya 111. Oke, referensinya page 4. Oke, saldo normalnya berubah ya. Kalau tadi di debit, sekarang di kredit. Ya, karena kita mengeluarkan kas. Buku besar yang kedua, akun perlengkapan kantor ya. Kode akunnya 114. Ini juga sama dari page 4 ya. Saldo normalnya di debit. Ya, oke. Lalu buku besar yang ketiga, akun utang dagang ya. Oke, di jurnal khusus pengeluaran kas. Oke, saldo normalnya di debit. Oke. Lalu yang keempat, retur penjualan. Ya, kode akunnya 413. Ya, saldo normalnya juga di debit. Yang kelima, akun pembelian. Ya, kode akunnya 511. Ya, dari page 4 sama saldo normalnya di debit. Ya. Lalu yang keenam, potongan pembelian. Ya, kode akunnya 513 ya, karena dia potongan maka saldo normalnya di sebelah kredit ya dengan nilai 276. Yang ketujuh, biaya operasional ya. Kita harus membayarkan biaya, maka saldo normalnya akan di sebelah debit dengan nilai 1,6. Jadi ada 7 buku besar dari jurnal khusus pengeluaran kas. Next, yang terakhir, jurnal khusus memorial. Kita kasih page code-nya 5 ya, page 5, halaman 5. Ya, ada 2 transaksi yang terjadi. Dengan sing 0,600 ya, dalam ribuan. Lalu kita lakukan rekapitulasinya kemarin, ada akun utang dagang, ada retur penjualan, ada retur pembelian. Ingat ya, ini terkait dengan yang pembelian atau penjualan secara kredit apa tunai kalau memorial? Ya.
Kredit apa tunai? Halo? Halo? Masih nyimak? Tunai. Tunai apa kredit? Kredit. Kredit. Mana yang benar? Kredit. Kredit. Oke ya. Baik. Oke ya, kita sudah dapat ada 4 di rekapitulasinya. Otomatis buku besarnya juga akan menghasilkan 4 buku besar. Oke. Kita mulai dari akun piutang dagang ya, kode akunnya 112, referensinya page 5, saldo normalnya di sebelah kredit. Lalu utang dagang juga sama, kode akunnya 211 ya. Saldo normalnya di sebelah debit. Yang ketiga, retur penjualan ya, kode akunnya 413, saldo normalnya di sebelah debit. Yang keempat, retur pembelian dengan kode akun 512 dengan saldo normal di sebelah kredit. Kelas selesai. Ya. Ya, susah kan? Halo? Gampang nggak? Belum dicoba, Sat. Belum dicoba. Oke ya. Pelan-pelan aja kita ya. Jadi gitu. Yang penting, yang saya bilang tadi, Anda sudah menyelesaikan jurnal khususnya. Setelah dilakukan jurnal, ada 5 jurnal khusus, lalu Anda rekap. Yang kemarin ya, di chapter 3. Setelah direkap, Anda akan dapat balance atau tidaknya. Kalau balance berarti sudah benar proses jurnal khusus Anda. Kalau tidak balance berarti ada transaksi yang salah kamar. Ya, oke, lalu dicek lagi. Oh, ini salah nih, harusnya kredit atau tunai malah kebalik misalkan. Nah, selesai, baru ada posting tadi itu. Ya. Posting buku besarnya kalau Anda sudah rekap, itu lebih mudah. Kenapa? Karena udah ketahuan akun-akunnya kan, di rekapitulasi jurnal khusus tuh. Akun ini bertambahnya di debit atau di kredit, gitu kan, saldonya ini. Kalau Anda masukkan ke postingnya, itu akan lebih mudah. Nah, setelah selesai, ya tadi udah dapet tuh ya, di jurnal khusus penjualan ada 3, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 7 ya, ada yang 4 ya. Nah, baru kita akan menyelesaikan neraca saldonya. Tapi sebelum ke neraca saldo, kita buat yang namanya saldo sementara akun buku besar. Ya, apalagi tuh Pak. Jadi tadi kan Anda sudah buat buku besar tuh, ya masing-masing dari jurnal khususnya. Nah, tadi Anda lihat nggak? Ternyata ada akun-akun yang sejenis, misalkan kas di jurnal khusus yang itu ada, di jurnal khusus yang ini juga ada. Ya, di jurnal khusus penjualan, di jurnal khusus penerimaan kas ada, di jurnal khusus pengeluaran kas juga ada. Sama-sama kas. Nah, makanya itu nanti kita akan buatkan yang namanya saldo sementaranya. Jadi kita klasifikasikan untuk nanti di neraca saldonya kita kompilasi. Jadi setelah proses posting, maka akan diperoleh saldo sementara akun buku besar yang terlihat pada baris paling akhir pada masing-masing akun. Oke, saldo sementara akun buku besar ini yang akan menjadi sumber untuk penyusunan neraca saldo yang akunnya terdiri dari debit dan kredit. Serta tetap memperhitungkan akun-akun yang mempunyai saldo awal pada data keuangan atau neraca saldo awal NSA. Ya, yang terdapat pada contoh soal pada materi kuliah chapter 2. Ya, jadi jangan lupa ya di proses chapter 2-nya saat kita mulai jurnal khusus. Oke, dari proses posting jurnal khusus buku besar tadi yang sudah kita buat, nah nanti akan menghasilkan yang namanya saldo sementara. Ya, dengan penampakan sebagai berikut. Oke. Siap ya? Oke. Yang pertama, kita kelompokkan akun buku besar kas. Ya, dari 5 jurnal khusus tadi tuh yang udah kita buat ya. Yang pertama, kelompok 1, akun kas. Kode akunnya berapa? 111, triple 1. Oke. Nah, di chapter 2, kas itu ada saldo normalnya nggak? Saldo awal. Ada Pak, berapa? Kita kasih referensi namanya NSA ya, neraca saldo awal. Di chapter 2. Oh, di saldo awalnya senilai 8,2. Oke. Kalau kas saldo normal di mana? Di debit, Pak. Oke, berarti 8,200.
Kalau di data keuangan yang nggak ada neraca saldo awalnya Pak, ya nggak usah dimasukin. Ya. Tapi kalau yang ada kita langsung masukkan dulu ya. Kita anggap sebagai awal transaksi tanggal 1. Sudah ya, di kas ternyata ada saldo awalnya senilai 8,2. Nah, baru kita masukkan tadi buku besar yang terlibat dengan akun kas. Buku besar apa saja Pak? Ya, buku besar yang dari jurnal khusus penerimaan kas. Ya, halaman berapa? Page 3. Page 3 itu jurnal khusus penerimaan kas. Oh, ada akun kas yang terlibat. Ya. Kalau dia jurnal khusus penerimaan kas, otomatis dia menerima kas. Ya. Artinya saldo kasnya bertambah. Ya, jadi saldo awal 8,2 ditambah 16.230 sehingga saldo akhirnya menjadi 24.430. Oke. Di buku besar yang mana lagi, Pak? Di buku besar jurnal khusus pengeluaran kas di page 4. Karena kita ngeluarin kas, otomatis kasnya bertambah atau berkurang? Ayo. Berkurang. Oke. Kalau kas berkurang di sebelah debit atau kredit? Kredit. Kredit, ya. Otomatis ya. Jadi dari saldo akhir 24.430 dikurangi pengeluaran kas kita berapa tadi? 22.811. Sehingga saldo akhirnya 1619. Kayak gitu. Ya, jadi dilakukan balancing-nya, ya, kompilasi. Sudah selesai ya untuk kas. Saldo akhirnya 1.619.000.000. Lalu kelompok akun yang kedua yang sejenis akun piutang dagang. Kode akunnya berapa Pak? 112. Kita mulai dari neraca saldo awalnya ada nggak? Ada Pak di chapter 2. Berapa nilainya? 2,6. Saldo normalnya kalau piutang dagang itu di mana? Sebelah debit Pak. Oke. Baik. Lanjut. Ada berapa buku besar yang terlibat? Ada 3 Pak. Ya, buku besar di page 1, jurnal khusus penjualan, buku besar di page 3, ya, jurnal khusus penerimaan kas, dan di jurnal khusus memorial Pak, page 5. Oke, kita masukkan. Di jurnal khusus penjualan, posisi piutang dagangnya di sebelah debit. Otomatis saldo akhirnya bertambah ya. Senilai 31.800. Dapat dari mana? Dari 2,6 saldo awal ditambah 29.200. Oke ya. Sehingga saldo akhirnya 31.800. Oke. Lalu di buku besar yang mana lagi Pak? Di buku besar yang page 3 di jurnal khusus penerimaan kas. Cuma ya karena dia piutangnya berkurang, maka posisinya di sebelah kredit. Dengan nilai berapa? 13.600. Otomatis saldo akhirnya mengurangi ya. 31.800 dikurangi 13.600. Sehingga saldo akhirnya 18.200. Oke. Di buku besar yang mana lagi? Di buku besar page 5. Di memorial Pak, ada juga tuh akun piutang dagang. Oke. Di sebelah mana dia? Di sebelah kredit Pak. Ya. Oke, nilainya berapa? 4 juta. Oke, sehingga mengurangi saldo akhir dari 18.200 dikurangi 4 juta. Sehingga saldo akhir untuk akun piutang dagang ya yang sejenis buku besarnya senilai 14.200. Gitu ya. Jadi saling berkaitan. Selesai. Yang kedua, akunnya. Yang ketiga, akun perlengkapan kantor. Kode akunnya berapa? 114. Saldo awalnya ada nggak di chapter 2? Ada Pak, berapa neraca saldo awalnya? NSA. 250.000. Oke. Perlengkapan kantor, saldo normalnya ada di sebelah debit. Berapa? 250. Oke. Lalu buku besar dia ada di buku besar yang mana? Di buku besar page 4.
di jurnal khusus pengeluaran kas. Bertambah Pak, iya sebelah debit. Berapa bertambahnya? 37 juta. Sehingga saldo akhirnya menambah 250 ditambah 37.000. Sehingga saldo akhir untuk akun perlengkapan kantor adalah 287 juta. Gitu ya. Oke. Kelompok akun yang keempat, apa? Peralatan kantor. Kode akunnya berapa? 118. Oke. Ya. Ada saldo awalnya, NSA-nya nggak ada, Pak. Oke, berarti kita langsung masukkan ke buku besar yang terlibat aja. Hanya satu, Pak, di page 2. Jurnal khusus pembelian, ya. Jadi pembelian peralatan kantor. Berapa nilainya? 250 juta. Ya. Karena dia saldo normalnya di debit, maka saldo akhirnya juga sama, ya, tidak berubah di sebelah debit. Oke, kelompok akun yang kelima, utang dagang. Kode akunnya berapa? 211. Saldo awalnya ada Pak di NSA berapa? 7 juta Pak. Oke. Kalau utang, saldo normalnya di mana? Selalu di kredit. Ya. Maka saldo awalnya 7 juta, ya, saldo akhirnya juga 7 juta. Buku besar yang terlibat ada berapa? Utang dagang tuh. Oh, ada di jurnal khusus pembelian Pak, di page 2. Ada di jurnal khusus pengeluaran, page 4. Ada di jurnal khusus memorial, page 5. Ya. Di jurnal khusus pembelian dia berada di sebelah kredit. Ya. Karena dibeli secara kredit ya. Oke. Maka saldo normalnya di kredit sehingga menambah 7 juta ditambah 21450. Sehingga saldo akhirnya 28450. Nah, di page 4 ya, pengeluaran kas otomatis dia mengurangi hutang ya. Sehingga saldo normalnya di debit 17.400. Oke, sehingga saldo akhirnya 28450 dikurangi 17.400 berapa? 11 juta 050. Oke. Di buku besar yang mana lagi? Ada utang dagang. Ada di memorial, Pak. Oke, di page 5 ya. Oke. Ya, saldo normalnya di mana memorialnya? Di debit, Pak. Mengurangi lagi. Oke. Maka 11 juta 50 dikurangi 600. Sehingga saldo akhir untuk akun utang dagang di buku besar adalah nilai 10.450.000. Oke ya, itu yang kelima. Yang keenam, akun penjualan. Oke. Kode akunnya berapa? 411. Saldo awalnya ada di NSA? Nggak ada, Pak. Oke, berarti kita langsung masuk ke buku besarnya aja. Ada berapa buku besar yang terlibat? Ada 2, Pak. Di page 1, khusus penjualan, dan page 3, di jurnal khusus penerimaan kas. Oke. Di jurnal khusus penjualan, saldo normalnya di mana kalau penjualan? Di kredit, Pak. Oke. Sehingga saldo akhirnya juga di kredit senilai 29.200. Di page 3 juga sama, Pak. Di penerimaan kas juga sama, saldo normalnya di kredit ya, senilai 2 juta. Sehingga saldo akhirnya adalah 29.200 ditambah 2 juta. Sehingga saldo akhir untuk akun buku besar penjualan adalah 31.200. Gitu ya. Oke, lanjut. Kelompok yang ketujuh, potongan penjualan. Kode akunnya berapa? 402, Pak. Oke. Ada saldo normalnya? Nggak ada, Pak. Oke, maka kita masukkan buku besar yang terlibat saja, satu. Di page 3. Di jurnal khusus penerimaan kas. Di mana saldonya dia saat di penerimaan kas? Di sebelah debit. Oke, sehingga saldo akhirnya juga sebesar 120 di sebelah debit. Oke, next. Kelompok akun yang ke-8. Akun retur penjualan. Kode akunnya berapa? 413. Ada saldo normalnya? Tidak ada, Pak.
Oke, kita masukkan langsung ke buku besar yang terlibat. Ada berapa? Ada 2, Pak. Di page 4 dan page 5. Di page 4, jelas pengeluaran kas, saldo normalnya di debit. Senilai berapa? 300.000. Sehingga saldo akhirnya juga sama, 300.000 di sebelah debit. Lalu di buku besar yang kedua, di memorial, sama, saldo normalnya di sebelah debit, sehingga saldo akhirnya bertambah. 300.000 ditambah 4 juta, sehingga saldo akhir untuk akun buku besar retur penjualan adalah 4.300.000. Oke, next. Kelompok akun yang ke-9. Akun pembelian. Kode akunnya berapa? 511. Ada saldo awalnya? Tidak ada, Pak, di NFA-nya. Maka kita masukkan buku besar yang terlibat saja. Buku besar yang pertama adalah di page 2. Ya, proses pembelian. Oke. Saldo normalnya pembelian bertambah di mana? Di debit, Pak. Oke, saldo akhirnya sama di sebelah debit. Lalu buku besar yang kedua yang terlibat adalah page 4. Ya, di proses pengeluaran kas. Ini juga sama. Ya, dia menambah buku besarnya senilai 3.750, sehingga saldo akhirnya adalah 21.200 ditambah 3.750. Ya, saldo akhir untuk akun buku besar pembelian adalah 24.950.000. Oke, lanjut. Kelompok akun yang 10 adalah retur pembelian. Kode akunnya berapa? 512, Pak. Oke, ada saldo awalnya? Tidak ada. Oke, lanjut ke buku besarnya aja. Ada 2, Pak, yang terlibat. Oke, di mana aja? Di page 3, di penerimaan kas, ada retur pembelian, Pak. Saldo normalnya berapa dia? Di kredit, Pak, senilai 750. Oke, saldo akhirnya 750. Lalu buku besar yang keduanya di page 5, di memorial, Pak. Oke, saldo normalnya di mana? Di kredit juga, Pak. Sehingga saldo akhirnya menambah 750.000 ditambah 600.000, hingga saldo akhir untuk akun buku besar retur pembelian adalah 1.350.000. Next, akun yang ke-11, akun potongan pembelian. Berapa kode akunnya? 513. Oke. Ada saldo normalnya? Tidak ada, Pak. Ya, berarti langsung ke buku besarnya aja yang terlibat. Ada 1, Pak, yang terlibat. Oke, di mana? Di page 4 atau pengeluaran kas. Saldo normalnya di mana? Potongan pembelian ada di sebelah kredit, Pak. Oke, sehingga saldo akhirnya juga tetap di sebelah kredit senilai 276.000. Oke, akun yang ke-12. Akun biaya operasional. Oke. Kode akunnya berapa? 611. Oke, ada saldo normalnya? Tidak ada, Pak. Hingga kita langsung ke buku besarnya yang terlibat ada berapa? Ada 1, Pak, di page 4 atau pengeluaran kas. Oke, karena kita bayar biaya operasional, maka akan mengurangi ya kas kita, sehingga saldo normalnya ada di sebelah debit ya, dengan nilai 1,6. Saldo akhirnya juga tidak berubah di sebelah debit untuk akun buku besar biaya operasional sebesar 1.600.000. Ya, selesai. Ya, jadi ada 2 akun buku besar yang sejenis. Ya. Sekali lagi ya, jadi antara satu buku besar dengan yang lainnya berkaitan. Kas dia bisa ada di pengeluaran kas, bisa juga di penerimaan kas. Akun pembelian dia ada di jurnal khusus pembelian, tapi juga dia muncul di jurnal khusus pengeluaran kas. Ya, tinggal ditentukan di mana saldonya mengurangi atau menambah. Oke, kita sudah dapat saldo sementara tadi ya, saldo akhirnya. Maka kita akan menentukan saldo akhirnya.
Oke, setelah menentukan saldo-saldo sementara pada akun buku besar, maka proses berikutnya adalah membuat neraca saldo akhir periode yang biasanya dibuat pada akhir bulan. Jadi kita udah tutup buku tadi itu ya, anggaplah tanggal 30. Neraca saldo adalah suatu daftar tempat mencatat saldo-saldo sementara akun buku besar. Fungsi dari neraca saldo adalah sebagai koreksi. Apakah pencatatan pada akun-akun yang bersangkutan sudah benar atau belum? Ya, jadi sekali lagi, neraca saldo adalah mengecek untuk proses buku besar yang sudah kita lakukan. Jika jumlah posisi debit dan kreditnya tidak sama atau unbalancing, artinya terdapat kesalahan pencatatan pada buku besar. Ya, jadi misalkan ketika dilakukan proses pencatatan saldonya ada yang nggak balance ya antara debit dan kreditnya, maka cek lagi, jangan-jangan ada yang salah input atau salah masuk. Oke. Karena sumber pencatatan neraca saldo berasal dari saldo-saldo sementara akun buku besar. Ya. Kita punya 12 akun ya, jangan lupa. Oke, baru sudah Pak, kita sudah buat tadi 12 akun. Ya, dari mulai akun kas sampai akun buku besar biaya operasional. Nah, baru kita mulai proses penyusunan neraca saldonya. Tahapannya apa saja Pak? Yang pertama adalah kita hitung saldo-saldo tiap akun dengan cara menjumlahkan terlebih dahulu sebelah debit dan kreditnya. Lalu bandingkan jumlah sisi debit dan kreditnya. Ya, balance atau tidak. Nah, kalau balance alhamdulillah, kalau enggak cek lagi. Jangan-jangan ada yang salah kamar. Yang kedua, isi nomor akun pada kolom akun neraca saldo dan catat nama akunnya. Misalkan kodenya 111. Itu apa? Kas. Oke. Lalu disusun berurutan. Ya, dari mulai aktiva, kewajiban pendapatan dan beban. Oke. Kode akunnya juga kalau bisa berurutan ya dari yang kecil ke yang ke besar. Nah, proses yang ketiga baru kita jumlahkan tuh. Ya, kita auto sum ya. Debit kreditnya harus seimbang atau balance. Kalau nggak balance, sekali lagi lakukan tracing. Ya. Jangan-jangan ada salah kamar kita dalam melakukan proses tadi ya. Misalkan lupa memasukkan neraca saldonya sehingga nggak balance. Bisa terjadi. Ya. Berapa kali kakak kelas kalian ketika UTS atau UAS neraca saldonya nggak balance itu. Ya. Ternyata ketika dicek, oh dia lupa masukin neraca saldo awalnya tadi ya. Ya, tulis pengat. Nah, tadi kita sudah memasukkan neraca saldonya yang ada. Maka jika dieksekusi, kita akan dapatkan neraca saldo PT Jayakarta per 30 September. Ya, dalam ribuan ya. Di akhir bulan. Nah, inilah akun-akun yang tadi kita sudah buat, ada 12 akun buku besarnya. Yang pertama akun kas. Oke. Saldo normalnya di mana Pak? Di debit. Berapa nilainya tadi dia? 1.619. Piutang dagang, tadi udah kita rekap tuh piutang dagang. Berapa saldo akhirnya? Di debit Pak. Oke, berapa? 14.200. Yang ketiga, perlengkapan kantor. Berapa saldo akhirnya? 287. Di sebelah mana? Debit. Oke. Peralatan kantor. Berapa saldo akhirnya tadi? 250.000. Oke. Sebelah mana? Debit. Persediaan. Berapa saldonya? Di neraca awalnya 7,5 juta. Oke. 7,5 juta. Inventaris ada Pak di neraca awal yang kemarin ya, di chapter 2. Berapa? 4 juta. Oke. Lalu ada akumulasi penyusutan inventaris ya. Karena akumulasi penyusutan dia di sebelah kredit. Berapa nilainya? 650.000. Lalu apa lagi? Utang dagang Pak. Berapa utang dagang di sebelah kredit Pak? Saldo akhirnya tadi 10.450. Lalu akun apa lagi? Akun modal Pak. Ya, dari chapter 2 ya, neraca saldo awalnya. NSA. Berapa nilainya? 14.900. Sebelah kredit kalau modal. Penjualan juga sama. Berapa saldo akhirnya tadi? 31.200. Sebelah kredit. Lalu ada akun potongan penjualan. Berapa ada? Ada Pak, 120.000. Saldonya di sebelah debit. Lalu retur penjualan.
Berapa nilainya? 4,3. Saldo akhirnya tadi berapa? Di sebelah debit. Lalu akun pembelian juga sama ya. Pembelian bertambah, saldo normalnya di sebelah debit dengan nilai 24.950. Lalu akun retur pembelian, ya, saldo normalnya di sebelah kredit. Lalu akun potongan pembelian juga sama, saldo normalnya di sebelah kredit. Yang terakhir, akun biaya operasional dengan saldo normal juga di sebelah debit. Sehingga ketika kita lakukan eksekusi ya atau sum dari neraca saldo yang sudah kita buat tadi, dari neraca saldo awal di chapter 2 ditambah dengan postingan buku besar kita 12 akun tadi, menghasilkan nilai neraca saldo per akhir bulan 30 September adalah senilai 58 miliar 826 juta. Jadi balance ya antara debit dan kreditnya. Oke, kelas selesai. Baik, mungkin itu untuk pembahasan pada chapter kali ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Tafadhol. Aku mau tanya, Ya, Mbak Safa ya, silakan. kalau di posting buku besar itu kan akhir bulan ya, apakah tanggalnya selalu 30 terus atau bisa 31? Soalnya dari tadi lihatnya 30 terus. Iya, tergantung bulannya, Mbak. Kan kalau September akhirnya 30 31. September. Oh iya. Iya, jadi disesuaikan dengan tanggal bulan tersebut. Ada yang 30, ada yang 31, ada yang 28, 29 gitu ya. Oke? Iya. Berarti Jelas, akhir Mbak Safa bulannya ya? Ustadz ya? Iya, akhir bulan dari tanggal tersebut ya, bulannya. Oke? Ya, Yang lain? Apa? Silakan. Mas Ahmad Hanif, gimana? Kayaknya udah mau ngomong tuh mic-nya. Sama Mas Tantowi, silakan. Ada yang mau disampaikan? Halo? Berena cukup. Itu. Mas Ahmad Hanif, bagaimana? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Allah ya. Cuman Mudah-mudahan ya, latihan aja. mudah-mudahan saya menyampaikannya pelan-pelan banget, itu speed saya kurangi ya. Yang harapan tadi ya. Biar teman-teman juga pelan-pelan ya bisa, oh gitu ya postingnya, jadi lihat ini ya, pelan-pelan seperti itu. Oke, Mbak Vina, silakan. Mau ngomong kayaknya. Halo? Saya mau nanya, Tat. Ya, silakan Mas Yusran. Jadi kan tadi, Tat, yang dari jurnal khususnya, Tat, itu Iya. harus direkapitulasi lagi gitu, Tat. Nggak langsung masukkan ke buku besar aja gitu, kayak yang sebelumnya kan langsung dimasukkan ke buku besar gitu, nggak ada rekapitulasi lagi gitu, Tat. Oke, baik. Apakah harus direkap atau tidak gitu ya? Halo, Mas Yusran? Iya, ya, Tat. Gitu. Ya. Oke, jadi gini Mas. Kenapa saya mengarahkan Anda untuk melakukan rekap? Ya, sebenarnya kalau mau langsung bisa nggak Pak? Bisa. Ya, apalagi kalau saya lagi ngajar kelas akuntansi, kelas karyawan ya. Memang mereka semua praktisi ya, akuntan ya, finance. Nggak usah lagi direkap. Mereka udah yakin gitu loh, dari jurnal langsung masuk ke buku besar. Tapi karena saya mengajarnya kelas anak reguler, anak pagi ya, angkatan baru, dan tidak semuanya adalah seorang akuntan atau basicnya akuntansi, maka saya mengarahkannya rekap dulu. Ya, rekapitulasi dulu jurnal khususnya. Sehingga Anda bisa memastikan kalau memang ini sudah balance atau belum. Ya. Kalau sudah balance, alhamdulillah. Kalau belum, cek kembali. Jangan-jangan di jurnal khusus yang Anda buat ada yang salah kamar. Itu Mas Yusran. Jadi boleh aja kalau Mas Yusran udah yakin nih, Pak saya kayak yakin nih Pak, jurnal khusus saya 5-5-nya udah oke. Saya boleh langsung posting? Boleh. Ya, itu opsional.
Tapi kalau dia mau rekap lebih bagus. Gitu. Ya. Jadi saya coba mengarahkannya pelan-pelan gitu ya. Jadi kalau anak yang memang nggak paham banget akuntansi kan ada tuh yang blank ya. Saya pernah cerita ya. Jadi ada mahasiswa saya anak pesantren, dia bilang, Pak, saya pesantren itu nggak pernah belajar akuntansi kata dia. Apa itu debit kredit saya nggak paham lah. Saya bilang ya nggak apa mas, pelan-pelan aja ya. Kalau mas bisa hafal Quran 30 juz, masa akuntansi nggak bisa hafal kan nggak mungkin. Pasti lebih mudah seharusnya. Bolehlah bisa. Makanya saya arahkan setelah jurnal khusus direkap dulu. Setelah rekap udah yakin baru posting. Tapi kalau ada memang mahasiswa yang mau langsung dari jurnal khusus ke buku besar, boleh aja. Ya. Seperti itu mas. Oke, Mas Isran. Halo. Oke Pak. Ya baik. Ya silakan. Mbak Vina kayaknya mau ngomong. Mungkin sudah nyala, silakan. Halo, Mbak Vina. Masih nyimak? Atau kepencet sendiri mungkin? Ada yang lain ya? Ada yang lain, silakan. Sebenarnya Ustaz, Iya, Mas Umar, mangga. itu yang tadi slide berapa tadi ya? 15 apa 11 tadi? Nah, tentang apa? Yang kolom serba-serbi Ustaz. Saya masih bingung Ya. Ustaz yang di situ. Kenapa? Maksudnya Bingung, itu akun-akunnya khusus atau ada akun-akun Ustaz, maksudnya masuk ke akun kolom serba-serbi itu. Ya. Oke. Serba-serbi ya, Mas Umar ya. Serba-serbi itu ada yang di penerimaan kas, ada yang di pengeluaran kas. Ya, jadi masnya coba kembali refresh. Kalau penerimaan kas itu mencatat apa aja sih? Masih ingat kan mas ya? Halo, mas? Iya Ustaz. Ya, Ya. dia lunasan piutang, ya, membeli, penjualan secara tunai, dan di akun serba-serbinya sudah ditentukan dia catat retur pembelian secara tunai atau kredit. Halo? Tunai. Tunai, oke. Nah, itu catat mas, itu kata kuncinya, keywordnya. Makanya saya bilang keywordnya harus dipegang. Nah, kalau yang kredit catatnya di mana? Retur pembeliannya. Halo? Kalau kredit. Kan kalau tunai di penerimaan kas. Kalau retur pembeliannya di kredit nih, cara kredit utang gitu. Di sebelah mana? Catatnya di jurnal khusus yang mana? Di jurnal apa ya? Saya nggak tahu Ustaz. Di memorial, gitu mas. Oh, memorial. Jadi Mas Umar kalau malas ngapalin semua, hafalkan salah satu aja. Oh, pokoknya kalau jurnal khusus penerimaan kas itu, ya dia pastikan menerima kas. Bisa dari pelunasan piutang, ya kan? Lalu dia menjual secara tunai, lalu kalau ada retur pembelian ya, kita udah beli nih, ternyata barangnya ada sedikit catat gitu, kita dapat retur tuh, secara kas tapi ya, secara tunai, maka kita catat di kolom serba-serbi. Nah kalau kredit, misalkan ngutang Pak, ya kita catatnya di memorial, jadi itu aja, cari akun lawannya, gitu Mas, dan itu udah ditentukan. Kalau dulu kan Mas belajar PA1 itu semua jurnal umum semua sama kan? Ingat ya? Ya kan? Halo? Iya. Iya. Nah kalau di perusahaan dagang itu dia sudah tinggal lihat kondisinya Mas. Ya. Kan ada sikonnya ya. Oh ini returnya secara tunai, berarti saya masukin ke penerimaan kas. Serba-serbi. Kalau dia secara kredit, saya masukinnya ke memorial. Gitu Mas. Berarti yang di luar itu ya? Berarti ada kondisi di luar dari ada misalnya piutang atau kredit atau kredit gitu. Ya, jadi lihat kondisinya, transaksinya. Kan saya bilang, jadi kalau baca soal itu jangan terburu-buru. Lihat dulu kondisinya. Oh, ini kayaknya tunai nih atau ini kayaknya kredit. Kenapa? Oh, ada syarat. Ada terminnya 2/10, N/30 misalnya. Nah, itu udah pasti kredit. Gitu. Ya.
Jadi dilihat. Maksudnya tadi retur aja, Sat? Ya, retur pembelian secara tunai untuk yang penerimaan kas ya. Nah, kalau untuk pengeluaran kas, dia juga ada akun serba sepi. Ya, mencatatnya apa aja? Dia mencatat retur penjualan secara tunai juga. Oke, karena kita ngeluarin kas ya, Mas. Mas jadi ngejual barang. Lalu diretur sama pembelinya. Otomatis ngeluarin kan, karena ada barang yang cacat. Nah, ketika dia belinya secara tunai, maka kita catat retur penjualan secara tunainya di akun serba serbi. Terus apa lagi? Dia beli perlengkapan kantor secara tunai. Ya, dia juga masuknya ke akun serba serbi. Lalu apa lagi? Dia juga membayar biaya operasional nih buat kantor ya. Bayar listrik, bayar telepon, ya, bayar PAM dan seterusnya. Maka dicatat di akun serba serbi sebagai biaya operasional. Itu Mas. Ya. Jadi kalau sudah ditentukan, Masnya lihat transaksinya, tinggal disesuaikan. Oh ini kalau tunai masuk ke bisa ke penerimaan kas atau pengeluaran kas. Kalau kredit dia masuknya ke memorial. Selain itu ada kalau dia beli perlengkapan kantor secara tunai, dia masuknya juga serba serbi. Dia bayar biaya operasional juga masuknya serba serbi. Gitu Mas Umar. Ya. Oke. Makasih, Sat. Oke, sama-sama. Oke, kita slowly but sure aja ya, pelan-pelan, yang penting masuk ya loadingnya ya, walaupun mungkin ada sedikit buffering tapi minimal Anda bisa. Oh iya Pak, oh iya ya, sedikit-sedikit tapi bisa. Insya Allah. Ya, Bismillah. Oke, baik, ada lagi? Yang lain silakan. Mbak Hamidah. Ya, Mbak Hamidah. Itu kan kalau misalnya pas perusahaan jasa itu kan jurnalnya sama buku besarnya langsung bareng gitu, Ustaz. Iya. Kan cuma satu karena salah satu jurnal ya. Iya. Nah ini kan ada tahapannya jurnal terus rekapitulasi sama buku besar itu atau kayak pas perusahaan jasa ya, Ustaz? Yang di mana nih? Jadi misalnya kan kalau dulu kan buku besarnya langsung dibarengin gitu. Ya. Dari pisah-pisah dari ini gitu. Ya. Oke. Ya, jadi gini Mbak, sekali lagi saya tuh bicaranya kondisi ideal. Jadi kalau Mbak Hamidah memang misalkan ya, saya sebenarnya udah paham Pak gitu loh. Di PA1 saya bahkan saya udah hatam lah. Maka Mbak bisa langsung digabungin ya dalam prosesnya gitu ya, ada jurnal khususnya langsung ke posting buku besar ya, hingga mereka saldonya udah balance sudah. Tapi kalau Mbak Hamidah mau ngikutin tahapan tadi juga boleh aja, nggak dilarang gitu. Artinya saya memposisikan diri saya seolah-olah nih ya, saya ngajar anak-anak yang nggak semuanya basic akuntansi Mbak Hamidah. Jadi saya pelan-pelan, dia tahu dulu nuzulnya. Ya. Kenapa ini biasa masuk ke debit, kenapa ini kredit, kenapa ini bertambah, kenapa ini berkurang. Dia harus tahu dulu reasoningnya tuh. Ya, jangan kita langsung loncat gitu ya, potong kompas. Ya, kalau saya mau cara gitu sih bisa cepat. Nantinya mereka juga bukan malah makin ngerti gitu. Ketika saya jelasin, paham nggak? Nggak paham Pak, ya karena nggak tahu asbabun nuzulnya hingga bisa masuk ke debit atau kredit gitu. Jadi itu kondisi ideal Mbak Hamidah. Kalau Mbak Hamidah mau pakai cara cepat ya di PA1 dulu atau pernah dapat di SMK-nya, silakan juga. Yang penting hasilnya sama, hasil akhirnya gitu ya. Memang prosesnya seperti itu. Ya, sekali lagi, ini adalah ikhtiar saya ya, ketika memberikan materi untuk anak-anak tingkat 1 itu, adalah coba memberikan pemahaman bahwa prosesnya kalau dipelanin gitu ya, speednya seperti ini. Sehingga nanti Anda ketika sudah mulai paham, ya, nanti ada tugas atau nanti ada ujian, Anda udah tahu, oh saya kerjain ini dulu, setelah itu ini. Kalau saya udah paham ini, saya boleh langsung ke posting, boleh, kayak tadi ya Mas Yusran. Seperti itu Mbak Hamidah. Ya, jadi silakan saja. Disesuaikan. Ya, Pak. Baik, ada lagi? Yang lain? Mbak Vina, halo Mbak Vina masih ya? Iya, Ustaz. Mic-nya nyala terus.
Mau ngomong atau memang ini? Nyala sendiri. Akan kepencet. Oh iya udah. Oke, yang lain ada lagi? Atau cukup untuk hari ini? Halo? Halo, yang lain? Cukup jelas? Cukup insya Allah Ustaz. Cukup. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan ya tidak diam berarti nggak ngerti ya, mudah-mudahan ngerti ya, walaupun loadingnya mungkin berbeda setiap orang, tapi minimal ada input yang masuk ya untuk materi hari ini. Oke, kalau sudah cukup ya nanti silakan kalau ada mau pertanyaan di luar ini ya, misalkan malu ditanya di forum silakan nanti japri ya. Oke, kita tutup majelis kita untuk hari ini ya. Kita ucap alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa untuk majelis ya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk yang hadir di kelas hari ini. Semoga Allah balas sesuai dengan nawaitunya masing-masing ya, insya Allah kita menuntut ilmu ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada kekurangan saya dalam penyampaian ya. Ila liqa, ya, insya Allah ketemu lagi pekan depan dan diberi kesehatan kemudahan ya, umur panjang ya. Nanti jangan lupa ya bikin list absensinya di WA grupnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.